Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marcella Puji Lestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan dan mental dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik, masuk ke pengertian kecerdasan. Bagi Gertner, kecerdasan adalah potensi biopsikologis untuk memproses informasi dari lingkungan guna memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai budaya. Kemudian, pengertian lainnya adalah menurut Alfred Binet, baginya kecerdasan dalam psikologi meliputi kemampuan mental yang terdiri atas atensi dan memori. Binet dan Simon juga mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu penilaian, pengertian praktis, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi. Kemudian masuk ke pengertian mental, yaitu adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Baik, masuk yang kedua, yaitu adalah macam-macam teori psikologi kecerdasan. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah Charles Perman tahun 1904, ia mengatakan bahwa kecerdasan umum yang dikenal sebagai faktor G atau G-faktor mengacu pada adanya kapasitas mental yang luas yang mempengaruhi kinerja pada ukuran kemampuan kognitif. Menurut Sperman, faktor G bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan pada tes kemampuan mental. Kemudian yang kedua ada Louis J. Thurston pada buku psikologi yang ditulisnya pada tahun 1938 mengatakan bahwa kecerdasan tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, kecerdasan terdiri dari berbagai macam kemampuan mental. Baik, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu macam-macam kecerdasan. Di sini ada 8 macam-macam kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. Kemudian yang kedua ada kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kapasitas untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan, dan proses berpikir batin. Kemudian yang keempat ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, dan kemampuan untuk membedakan pola logis atau numerik. Yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbre. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan hewan, tumbuhan, dan benda di alam. Kemudian yang ketujuh ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu keterampilan verbal yang berkembang baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan visual spasial, yaitu kapasitas untuk berpikir dalam gambar dan gambar untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Baik, masuk ke pembahasan keempat, yaitu adalah sesuatu yang mempengaruhi kecerdasan. Steinbeck mengajukan 3 komponen yang mempengaruhi kecerdasan dalam teorinya, yaitu yang pertama ada kecerdasan praktis, di mana kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Jadi di sini kecerdasan praktis adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada kecerdasan kreatif, di mana kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru.
Di sini maksudnya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain atau sedang membutuhkan ide-ide, maka di sini kecerdasannya bekerja untuk memunculkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan analitis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah. Jadi kecerdasan di sini itu muncul ketika kita sedang menghadapi masalah, maka kecerdasan tersebut bisa memecahkan masalahnya. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri mental sehat. Gimana sih ciri-ciri mental sehat itu? Yang pertama adalah dia sadar kalau emosi negatif itu bagian dari hidup. Jadi ketika kita emosi itu, maka itu adalah bagian dari hidup kita. Terus yang kedua itu merasa puas secara keseluruhan. Yang ketiga, menikmati hal-hal yang bisa dinikmati. Yang keempat, tahu kapan berkata tidak. Maksudnya di sini adalah kita itu tuh tahu di mana waktu yang tepat jika kita itu tuh tidak suka dengan orang atau kita bisa menolak ajakan orang lain. Kemudian yang kelima itu menghindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.